Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Konferensi tingkat tinggi pimpinan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab di Riyadh, Saudi Arabia pada akhir pekan lalu untuk membahas invasi Zionis Yahudi di jalur Gaza, Palestina direspon oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada Sabtu 11 November 2023, pimpinan Partai Likud tersebut meminta para pemimpin Arab untuk diam dan tidak mencampuri urusan Israel di Gaza dalam video yang diunggah oleh akun @wizardxo di platform media sosial X. Saya katakan kepada pemimpin Arab, jika Anda ingin melindungi kepentingan Anda dan Anda harus melakukan satu hal, yaitu diam, ujar Netanyahu. Apakah Oki mandul dan pengecut? Apa rahasia yang membuat Zionis Yahudi menjadi berani menggertak dunia muslim? Apa jurus pamungkas yang harus dilakukan umat Islam untuk menumpas penjajahan Zionis Yahudi? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor, Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agi ya. Kabar sehat, Bung Agung? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bung Agung. Dan lagi-lagi kekejian Zionis Yahudi itu nampaknya belum ada rasa untuk mereda, dan kali ini Liga Arab dan pemimpin Kerjasama Islam atau OKI juga seruannya juga ditindak balik oleh Netanyahu agar diam dan tidak mencampuri urusan Zionis penjajah di Gaza. Apakah ini menunjukkan Zionis Yahudi perkasa dan superior di hadapan para pemimpin Arab, Bung Agung? Ya, sejak tahun 1967 pasca perang 5 hari yang boleh dikatakan merampas akhirnya sebagian besar wilayah Palestina, di mana Zionis Yahudi memperoleh hampir 78% wilayah, sementara kaum muslim di Palestina itu hanya memperoleh wilayah 22%. Nah, semenjak saat itulah kemudian semacam terbentuk image di kalangan para penguasa Arab bahwa Israel atau Zionis Yahudi ini nggak bisa dikalahkan gitu. Dan mereka mengalami ketakutan sekian lama, di mana pada tahun 67 itu muncul semangat, intinya tidak akan menjalin hubungan dengan Zionis Yahudi, kemudian melakukan upaya untuk serius membantu perjuangan rakyat Palestina, terus kemudian juga tidak bernegosiasi terkait dengan kondisi yang ada. Tapi kenyataannya dalam perjalanan waktu malah penguasa-penguasa Arab ini yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terus kemudian mereka malah kemudian seperti mengalami ketakutan luar biasa kepada Israel. Dan tentu ketakutan itu muncul ada beberapa alasan ya. Yang pertama, memang serasa tidak mampu mereka mengalahkan Israel. Yang kedua, ketakutan terhadap pihak-pihak yang membackup Israel, dalam hal ini negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris ya, yang sepertinya ini membuat para penguasa Arab itu begitu sangat ketakutan untuk melakukan perlawanan kepada Israel. Di samping juga banyak kelemahan dari penguasa-penguasa Arab ini, termasuk yang kemudian diancamkan oleh Netanyahu, bahwa penguasa-penguasa Arab ini kan memiliki banyak kebobrokan-kebobrokan ya, baik dalam moralitas perilaku maupun budaya korupsi mereka terhadap uang-uang rakyat gitu, sehingga itu seperti menjadi kartu struk
buat penguasa-penguasa Arab yang bisa dibuka sewaktu-waktu oleh Netanyahu atau oleh intelijen Israel yang ujungnya nanti bisa menambah kemarahan rakyat kepada para penguasa Arab. Gitu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Baik, Bung Agung, dan kemudian juga Netanyahu itu menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata di Gaza. Dia juga mengatakan pasukan Zionis penjajah itu akan terus melanjutkan pertempuran di Gaza untuk memusnahkan kelompok perlawanan Palestina yaitu Hamas. Apakah genosida Zionis penjajah ini tidak mampu menggerakkan hati para penguasa dunia muslim untuk melawan, dan apa rahasia yang membuat Zionis penjajah ini menjadi berani menggertak dunia muslim, Bung Agung? Ya, bisa sangat terlihat sekali bahwa apa yang terjadi hari ini kalau berdasarkan data hari ke-38 ya. Hari ke-38 itu data yang berlandaskan pada data hari ke-36. Karena hari ke-36 itu kan rumah sakit sudah dibombardir sedemikian rupa, hampir sebagian besar rumah sakit tidak berfungsi lagi atau sudah berhenti karena pasokan bahan bakar yang tidak ada. Dan kita lihat di berbagai tayangan bahwa bayi-bayi yang ada di inkubator meninggal dunia karena memang listrik tidak menyala dan sehingga proses-proses yang harusnya dilakukan di inkubator nggak bisa dilakukan. Belum lagi mereka-mereka yang mengalami problem gawat darurat ya, seperti di rumah sakit Asifa, itu bahkan diancam oleh Israel kalau keluar dari rumah sakit berarti melawan Israel dan akan dilawan oleh mereka gitu. Angka itu mencapai 12.000 ya per hari 36 kemarin yang meninggal dunia, sementara yang luka-luka puluhan ribu, lebih dari mungkin 29-30 ribu yang mengalami luka-luka ya. Dan sampai sekarang update nggak bisa dilakukan oleh Departemen Kesehatan Palestina karena rumah sakit sudah nggak berfungsi lagi. Saya melihat KTT Oki dan Liga Arab di Riyadh beberapa waktu yang lalu itu berbarengan dengan kondisi tersebut sebenarnya. Tetapi saya melihat hasil dari KTT Oki dan apa namanya Liga Arab itu saya melihat basa-basi gitu. Kenapa saya katakan basa-basi? Misalnya ada hal-hal yang belum tidak menjawab persoalan utama. Yang pertama kan permintaannya hanya pada aspek gencatan senjata, kemudian bantuan kemanusiaan, kemudian membawa kasus Israel ini kepada ICC dan ICG ya, International Court Justice dan International Criminal Court, yang ternyata kondisi ini kan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya ya. Karena sejak dulu gencatan senjata juga pernah dilakukan, bantuan kemanusiaan pernah dilakukan, tapi pendudukan atau aneksasi yang dilakukan oleh Israel tetap ada terus gitu. Bahkan hari ini genosida di mana-mana ya, yang lebih lebih parah daripada kasus Nakba berapa tahun yang lalu gitu. Ini boleh dikatakan melebihi kasus Nakba yang berapa waktu yang lalu gitu. Tapi sepertinya memang betul-betul tidak mampu menggerakkan eh, apa namanya menggerakkan negara-negara Arab dan juga Oki untuk mengirimkan militer seharusnya yang sebagai solusi ya. Terus kemudian harusnya melakukan misalnya blokade minyak gitu. Kenyataannya kemarin Arab Saudi, Qatar dan beberapa negara lain ya seperti Uni Emirat Arab itu tidak bersedia untuk melakukan blokade atau boikot terkait dengan minyak. Padahal kita tahu bahwa blokade minyak atau boikot minyak ini sangat sangat akan bisa melumpuhkan Israel gitu loh. Ini yang cukup aneh menurut saya yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab begitu mereka memiliki penyakit wahan ya, cinta dunia dan takut mati itu yang begitu menghayuti kepala mereka. Sementara mereka kepada rakyatnya sendiri begitu begitu apa namanya keras gitu. Saya melihat ada beberapa poin kenapa pasukan apa kenapa penguasa-penguasa Arab termasuk juga anggota OKI ini tidak melakukan bantuan militer atau diplomasi yang besar gitu ya, yang serius gitu karena satu mereka memiliki hubungan diplomatis yang sangat akrab dengan Israel itu yang pertama. Yang kedua mereka sendiri
mengalami ketakutan luar biasa kepada Amerika dan mereka sangat bergantung pada Amerika gitu. Kenapa kok bergantung pada Amerika? Karena penguasa-penguasa Arab itu memiliki ketakutan pada rakyatnya sendiri yang akan melawan mereka, apalagi dalam situasi sekarang. Dan situasi ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mengalami yang boleh saya katakan bagi mereka yang takut kepada rakyatnya sendiri gitu. Dan ketakutan pada rakyatnya sendiri inilah yang menyebabkan mereka bergantung pada Amerika Serikat. Gitu. Itu yang terjadi. Baik, Bung Agung, seperti yang tadi Anda katakan juga, dan apakah memang faktor nasionalisme membuat bagi kaum muslim, khususnya tentara muslim, bahkan di negara-negara Arab sekalipun tak mampu untuk membela bumi Palestina, Bung Agung? Kalau dari aspek pasukan, saya melihat tentara-tentara termasuk rakyat di banyak negara muslim, terutama negara-negara Arab, itu sangat menginginkan jihad itu dilakukan gitu. Bahkan mereka menginginkan kalau tentara nggak bisa diberangkatkan, maka pribadi-pribadi mereka pengen masuk ke jalur Gaza untuk membantu Hamas dan laskar-laskar yang lain gitu. Tetapi persoalannya ada pada penguasanya. Nah, penguasa tadi itu mengalami problem wahan tadi, cinta dunia dan takut mati. Dan yang paling utama memang betul tadi, kepentingan nasional yang menggelayuti mereka. Jadi mereka lebih mementingkan kepentingan nasional mereka daripada membantu saudara muslim mereka yang ada di Palestina. Dan ini memang nyangkut dengan apa yang menjadi sejarah mereka sebelumnya, bahwa memang betul-betul negara-negara Arab yang benderanya hampir sama semuanya dengan warna dominan merah, putih, hijau, dan juga hitam. Ini memang dibentuk dari proses nation state yang diajukan oleh Perancis dan Inggris pasca melemahnya Daulah Khilafah Islamiyah. Jadi memang betul-betul nation state atau nasionalisme Arab di masing-masing tempat ini, di masing-masing negara ini, disetting demikian rupa untuk membuat perpecahan di kalangan bangsa Arab, sehingga mereka tidak bersatu dan tidak memiliki energi untuk melakukan perlawanan kepada Israel dan Amerika yang ada di Palestina. Gitu. Baik, terakhir Bung Agung, dan bagaimana jurus pamungkas yang harus dilakukan umat Islam untuk menumpas penjajahan Zionis Yahudi tersebut, Bung Agung? Kalau mau dikatakan ada beberapa poin yang seharusnya, saya katakan seharusnya idealitas harus dilakukan. Yang pertama, ini jelas harus pengiriman pasukan. Ini clear ya. Jangan bicara dulu gimana caranya, tapi maksudnya yang paling urgent adalah pengiriman pasukan yang serius untuk menuntaskan Israel atau Zionis Yahudi dan backup yang ada di belakangnya. Dan kemudian yang kedua, boykot terkait dengan minyak mereka, ya, supaya pasokan minyak itu bisa betul-betul diboykot kepada Israel. Boykot pada produk-produk yang lain yang saat ini ada memang menarik ya, tapi itu tentu belum efektif. Tentu yang paling efektif adalah boykot minyak, itu yang paling utama. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kita punya kekuatan yang dahsyat, yaitu nuklir. Nuklir ini kan sebenarnya ada di Pakistan. Sebenarnya dengan kekuatan nuklir ini pula, ini bisa memberikan kekuatan luar biasa untuk memberikan ketakutan pada Israel. Ya. Kemudian yang keempat, itu ada semacam kolaborasi di antara penguasa-penguasa yang ada ini untuk betul-betul mengerahkan kekuatan yang ada untuk melawan Israel dan negara-negara yang ada di belakangnya. Nah, kemudian yang kelima, tentu kita membutuhkan persatuan yang betul-betul bisa memberikan penyeimbang terhadap kekuatan Israel dan kekuatan Amerika yang ada di belakangnya. Nah, memang persoalannya sekarang adalah siapa yang akan menggerakkan itu semua. Saya pikir penguasa-penguasa Arab yang ada sekarang tidak mampu untuk melakukan itu, dan itu solusinya harus dengan khilafah Islamiyah sebenarnya. Oleh karena itu, untuk menuju ke sana, apa yang mesti dilakukan secara proses ya? Pertama, bantuan kemanusiaan harus dilakukan terus-menerus tanpa berhenti, doa kepada saudara muslim kita di sana, dan yang ketiga jangan lupa untuk terus menyuarakan jihad dan tegaknya khilafah. Karena hanya dengan jihad dan tegaknya khilafah ini persoalan Palestina bisa dituntaskan dengan sebetul-betulnya dengan kemerdekaan yang hakiki seperti yang diharapkan dalam syariah Islam. Gitu. Baik, jazakallah Bung Agung untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agung senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.